بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Yang paling utama adalah nikmat iman. Kemudian juga nikmat-nikmat yang lainnya. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menambahi nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Juga salawat dan salam mari senantiasa kita ucapkan, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an wal hikmah, kitabullah dan sunnah-sunnahnya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka kita akan bisa berjalan di dunia ini dengan mantap, melangkahkan kaki kanan maupun kaki kiri dengan ilmu, sehingga setiap langkah kita bisa kita pertanggungjawabkan, karena memang setiap langkah kita, setiap detik dari umur kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita hidup di masyarakat, kita sebagai manusia yang tidak bisa lepas dari berhubungan dan membutuhkan orang lain. Dan dengan rahmatnya serta hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah dasar utama dalam kita bermuamalah dalam kehidupan dunia ini. Jual beli itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun riba itu suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya para ulama rahimahumullahu taala, baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para imamatul Islam, sampai para ulama yang hidup sejaman dengan kita, senantiasa menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan sudah sepantasnya seorang muslim mempelajari apa yang akan dia lakukan, sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, mengambil dari ayat 19 dari surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Yang dari ayat itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pun memberikan judul dalam sahihnya Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Ilmu seharusnya dimiliki sebelum berkata dan berbuat. Maka sudah sepantasnya seorang muslim yang mencari rezeki dengan berdagang, bahkan seorang muslim yang akan membeli, semestinya mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala pada apa yang akan dia lakukan. Termasuk dari permasalahan-permasalahan berkaitan dengan jual beli yang hampir kita semua tidak bisa lepas darinya adalah al-bay' bit-taqsid, jual beli dengan kredit. Ya. Di sini kita bahas semua dengan menggunakan satu qaul saja dalam pendapat mazhab Hambali. Nah, at-taqsid secara bahasa diambil dari kata qistun, yang artinya juz'un wa nasib wal hissah. Qistun artinya bagian, jatah. Secara bahasa demikian. At-taqsid itu merupakan bentuk kata masdar jeren, dari kata-kata qassata yuqassitu, artinya membagi sesuatu menjadi beberapa bagian. Nah, sedangkan secara istilah jual beli dengan kredit itu menjual sesuatu dengan harga yang dibayar kemudian lebih banyak daripada harga kontannya, yang kemudian itu dibayar secara terpisah dalam waktu-waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Jadi al-bai'u bit-taqsid, bai'ut taqsid, menjual sesuatu secara tidak kontan, lebih banyak, lebih mahal dari harga kontannya, akan dibayar secara terpisah-pisah dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dengan contoh juga akan semakin jelas, insyaallah. Kita pun juga sudah paham hal ini. Seorang ingin membeli sebuah mobil dengan harga, kalau dengan rupiah mungkin harganya mobil-mobil yang tua saja 30 juta. Nah, penjualnya mengatakan kalau Bapak atau saudara beli secara
cash langsung dibayar 30 juta. Kalau kredit ya tidak cash maka menjadi 36. Bisa dibayar dalam 30 bulan atau 20 bulan atau 1 tahun sesuai dengan kesepakatan. Ini namanya bai' bit taqsid, jual beli ya dengan kredit. Hukum jual beli ini secara umum mubah dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan. Ya, dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan. Karena ini masuk dalam apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah 282 ayatul dain, yang di sana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bolehnya berhutang. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian tadayantum saling berhutang piutang, bidainin dengan suatu hutang ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, faktubuh, tulislah. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hutang piutang itu suatu hal yang diperbolehkan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pun juga berhutang piutang. Nah, bahkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau meninggal dalam keadaan baju besinya tergadaikan sebagai jaminan di orang Yahudi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli dari mereka gandum untuk keluarganya. Namun ya, dalam masalah hutang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan tidak boleh kita bermudah-mudah. Nabi SAW mengatakan, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin terkatung-katung dengan sebab hutangnya sampai dibayarkan. Bahkan bagi orang yang syahid sekalipun dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lisyahidi ma awwali qatratin min damihi ya illa ad-dain, akan diampuni bagi orang yang mati syahid bersama tetesan darahnya yang pertama. Ya, semua dosa orang yang mati syahid diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetesan darah yang pertama, illa dain, kecuali hutang. Makanya di awal-awal Islam, Nabi alaihi salatu wassalam apabila ada seorang sahabat yang meninggal bertanya, ini ya si fulan ini, si mayit ini punya hutang atau tidak? Kalau diberitahu oleh keluarganya atau siapa yang tahu bahwa si mayit itu masih punya hutang, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sallu ala sahibikum, salatkan saudara kalian ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan orang yang mati dalam keadaan punya hutang. Baru ya ketika ada orang yang mau menjaminnya, saya yang akan membayarkannya, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menyolatkan. Di awal-awal Islam demikian. Namun di akhir-akhir ketika Nabi SAW sudah punya harta karena hasil perang dari ghanimah, ya, ghanimah dari peperangan, ketika ada mayit yang meninggal, Nabi SAW mengatakan kalau dia meninggalkan harta itu untuk ahli warisnya. Kalau dia meninggalkan hutang, aku yang akan menanggungnya, aku yang akan membayarkannya. Silahkan menuntut kepadaku. Nah,
Jadi, ya masalah hutang memang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau alaihi salatu wasallam juga memberikan aturan-aturan padanya. Nabi SAW pun mengatakan, "Matlul ghaniyyi zulmun yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah." Matlul ghani, orang yang kaya yang berhutang tapi dia matlun, memanjang-manjangkan, mengulur-ulur, mengundur-undur pembayaran hutangnya. Yang seperti itu kata Nabi SAW, yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Menyebabkan halal kehormatannya dan boleh untuk dihukum. Matlul ghaniyyi zulmun yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Kalau orang itu kaya tetapi tidak segera sudah punya uang untuk membayar hutangnya, tidak segera dibayarkan, orang seperti itu boleh untuk dijelek-jelekan, disebutkan aibnya. Dikatakan dia orang itu malah beli motor, beli mobil padahal hutangnya kepada saya belum dibayar. Dengan demikian akan jatuh kehormatannya. Ya, petentang-petenteng ke sana kemari, membawa mobilnya, membawa sepeda motornya yang baru atau apa. Kalau perempuan bawa perhiasan tapi hutangnya enggak dibayar, ya, yuhillu 'irdahu, menghalalkan kehormatannya sehingga boleh untuk dijelek-jelekan. Demikian juga uqubatahu, boleh untuk dihukum, dilaporkan ke penguasa kalau ya sudah diminta beberapa kali tidak diberi, boleh dilaporkan ke penguasa, penguasa bisa memenjarakannya. Nah, baik. Ya, jadi bayu bitaqsid masuk dalam kategori hutang yang diperbolehkan, tetapi ada dawabitnya. Ya, tetapi ada 6 dawabitnya yang berkaitan khusus dengan hutang piutang. Ada beberapa ada yang berkaitan dengan jual beli secara kredit. Ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan. Yang pertama, apabila barang yang dibeli atau barang yang akan digunakan sebagai alat pembayaran disyaratkan padanya harus kontan, maka dalam keadaan ini tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan jual beli dengan kredit. Dengan kata lain, hendaknya barang yang diperjualbelikan dengan kredit itu bukan barang-barang yang harus dikontan. Ada di sana ada al-amwal ribawiyah, harta-harta yang diistilahkan harta ribawi. Artinya harta itu kalau dilaksanakan padanya jual beli tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka itu masuk dalam riba. Emas, perak, kurma, gandum, ya, gandum yang baik maupun gandum yang jelek, kemudian garam. Itu 6, ya. Harta diistilahkan oleh Nabi SAW, diistilahkan oleh fuqaha al-amwal ribawiyah. Harta-harta yang disebut dengan kata ribawi, artinya bisa terjadi padanya riba. Kalau satu jenis dari harta-harta tersebut, ya, emas, perak, gandum yang bagus, gandum yang jelek, kurma, kemudian garam. Kalau satu jenis, maka di situ disyaratkan 2 kalau mau jual beli. Tukar menukar harus sama kadarnya, harus kontan semuanya. Ya. Oleh karenanya suatu hari, ya, ketika Bilal mendatangkan kurma yang baik,
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sebelumnya tahu yang ada di rumahnya hanya kurma jelek. Bilal tidak ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan kurma yang jelek, maka dia pergi ke pasar, dia jual kurma yang jelek itu 2 sok, ya. 2 sok, 1 sok 2,5 kilo. Tapi sok merupakan wadah tertentu, ya, di kalangan mereka. Gampangnya, ya, untuk memudahkan gambaran, 2 kilo dengan 1 kilo dari kurma yang bagus. Nabi bertanya, dari mana kurma yang bagus ini? Bilal menceritakan, saya jual kurma yang jelek tadi 2 sok dengan 1 sok dari kurma yang bagus. Kata Nabi SAW, ini adalah riba. Ini adalah riba. Nah, kalau kamu mau jual kurma yang jelek itu dengan dirham, dengan uang, kemudian belikan dari dirham itu kurma yang bagus. Nah, ya. Kalau satu jenis emas dengan emas, ya, maka harus sama dan harus kontan semuanya. Kalau berbeda jenis, emas dengan perak, ya, emas dengan perak, emas dengan kurma, di situ termasuk amwal ribawi yang disyaratkan padanya at-taqabud. Harus kontan semuanya, meskipun tentunya kadarnya tidak sama, tetapi harus kontan semua. Nah, maka, ya, tidak bisa orang membeli emas dengan perak atau sebaliknya membeli perak dengan emas tapi dengan cara kredit. Ini tidak dibenarkan. Ya, ini tidak dibenarkan. Baik. Ini syarat yang pertama. Apabila barang yang diperjualbelikan termasuk barang-barang yang disyaratkan atau diharuskan untuk dijual secara kontan, diperjualbelikan secara kontan, maka berarti tidak boleh diperjualbelikan dengan kredit. Maka di sini, ya, termasuk juga dalam hal ini membeli emas. Maka kalau beli emas itu tidak boleh kredit. Emas ya kita jual, kita membelinya dengan uang. Tentunya demikian, ya, kita dengan rupiah atau dengan dolar. Yang rupiah atau dolar itu tidak akan ada nilainya kecuali ada jaminan emasnya. Ya. Nah, maka emas tidak boleh, karena emas harus kontan. Ya, ini tidak boleh dikreditkan. Maka hukum kredit asalnya boleh, tapi kalau kreditnya kredit emas, itu salah, itu tidak benar, itu tidak boleh. Karena emas termasuk yang harus dikontan karena dibayarnya dengan uang. Nah, ini dhabit yang pertama, ya. Syarat yang pertama atau kaidah yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan, hendaknya orang yang menjual barang dagangan dengan kredit tidak mensyaratkan adanya tambahan nilai, tidak mensyaratkan, tidak mengadakan denda apabila orang yang berhutang terlambat membayar dari waktu yang telah ditentukan. Ini syarat yang kedua. Ya, hendaknya tidak ada denda yang diwajibkan bagi pembeli, yang mewajibkannya tentunya penjual. Tidak ada denda apabila yang membeli terlambat untuk membayarkan kreditannya di waktu yang sudah ditentukan. Maka kalau seorang pembeli, penjual mengatakan,
ya, saya jual barang ini dengan harga 100.000, dibayar kredit, tetapi kalau ya sudah tanggal 15 dari setiap bulan belum membayar, maka harus ditambahi 1 hari, ditambahi 1.000. Nah, ini termasuk riba. Ya, itu termasuk riba. Itu namanya riba nasi'ah. Itu ribal jahiliyah seperti itu. Dahulu orang jahiliyah, ya, ketika mereka berhutang, kemudian jatuh tempo, sudah jatuh, datang tanggal harus pembayaran, maka si rentenir itu mengatakan dibayar sekarang atau ditunda tapi ditambahi. Sama dengan itu. Ya, ada tambahan waktu, ya, maka mengharuskan tambahan nilai pembayaran, nilai atau tambahan uang yang harus dibayarkan, itu termasuk riba. Ya, itu riban muharram, itu riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena riba itu tambahan yang diberikan ya karena tambahan waktu. Baik. Adapun praktek sekarang tidak ada yang seperti ini ya. Nah, ada denda meskipun namanya tambahan uang administrasi. Tambahan ini, tambahan itu. Ya. Tetap namanya sama. Yang boleh ya dari al-bai' bit-taqsid disyaratkan padanya tidak ada tambahan harga yang harus dibayarkan oleh pembeli apabila dia terlambat membayar dari waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, ya, syarat yang ketiga, hendaknya barang yang diperjualbelikan itu sudah menjadi milik penjual waqtal aqdi, waktu terjadinya transaksi. Maka tidak diperbolehkan seorang menjual satu barang dagangan yang bukan miliknya, belum menjadi miliknya pada saat itu, kemudian dia baru mencari barang itu, membelinya, kemudian menyerahkannya kepada si pembeli. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, wala tabi' ma laisa indak, jangan kamu membeli apa yang bukan menjadi milikmu. Nah, kadang-kadang ya praktek seperti ini juga masih kita temui. Bahkan kadang-kadang di sebagian ikhwan yang taklimnya rutin ngaji, ya. Nah, dia tidak punya barang, nah, tapi dia menjualnya. Hanya sampelnya. Kadang-kadang saya lewat internet, ya. Waktu itu, ya, lewat internet. Kalau memang waktu itu barangnya sudah dia miliki ada, nggak masalah, ya. Tetapi kalau waktu itu dia juga belum punya barang, cuman ada contohnya, dia pun juga dapat contoh itu dari sales dapat dari ya sales kepala, sudah nanti rantainya banyak, ya. Nanti ketika ada order baru ini order itu order sana, order lagi. Nah, nanti yang mengirim pun dari ya yang punya barang aslinya. Jadi di situ banyak kesalahan. Nah, jadi ya boleh jual beli dengan kredit dengan syarat barang yang diperjualbelikan itu pada saat terjadi transaksi sudah menjadi milik orang yang menjualnya. Kalau tidak, itu termasuk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wan nahyu yaqtadil fasad, dan larangan itu
berartikan kerusakan, berarti tidak sah jual beli yang dilakukan. Kemudian syarat yang keempat, dikatakan hendaknya tidak ada orang ketiga. Tidak ada pihak ketiga atau tidak ada perantara antara penjual dan pembeli, di mana orang ketiga itu yang akan membayarkan barang itu kepada pihak penjual. Nah, bentuknya seorang datang kepada orang lain atau kepada suatu PT, suatu lembaga, bank dan lain sebagainya. Dia datang ke situ meminta suatu barang, ingin membeli. Nah, tetapi dia lembaga atau orang itu tidak memiliki barang tersebut. Kemudian dia mengatakan, silakan pergi ke toko ini, ke dealer ini, ambil sepeda motor atau barang yang akan saudara beli, nanti kami yang membayarkannya. Tetapi saudara nanti membayar ke kami dengan harga yang tentunya lebih. Ini tidak diperbolehkan. Jadi jual beli taksid boleh dilaksanakan kalau langsung dari penjual dan pembeli dengan tadi. Tidak ada tambahan kewajiban kalau terlambat kemudian barang itu sudah dimiliki. Kalau di sana ada pihak ketiga, ada leasing, ada bank yang akan membayarkan barang itu, dan kemudian si pembeli membayar barang itu kepada orang yang telah membayarkan dengan nilai yang lebih, ini termasuk hilah dalam riba. Sebenarnya riba cuma diputar bentuknya. Nah, itu termasuk salah satu hilah atau kila dalam bahasa kita, salah satu usaha sebenarnya riba, tetapi mau digambarkan supaya tidak berbentuk riba. Ini perbuatan orang-orang Yahudi yang ketika diharamkan kepada mereka suatu permasalahan, mereka berusaha bagaimana supaya itu tidak kelihatan seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tahayyul, mencari hilah, itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Nah, jadi jual beli mobil misalnya boleh kredit, tapi harus diingat batasan-batasan atau syarat-syaratnya. Nah, tidak kemudian semuanya boleh, memang asalnya boleh, tapi harus diperhatikan Asal jual beli dari al-bai' bit taqsid itu diperbolehkan karena itu termasuk dain, tetapi ada di sana kaidah-kaidahnya, batasan-batasannya. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima dari jual beli dengan cara seperti ini, dikatakan harus ditentukan waktu pembayarannya. Harus ditentukan waktu pembayaran dan harganya. Harus disepakati waktu dan harganya. Karena kalau tidak ditentukan, ini suatu bentuk jahalah, suatu bentuk ketidakjelasan yang mempengaruhi keabsahan jual beli. Nah, menjual sesuatu yang majhul itu tidak diperbolehkan. Membeli suatu hal yang majhul tidak tertentu harganya, itu juga suatu hal yang tidak
diperbolehkan. Maka harus ditentukan berapa. Nah, ya. Nah, berapa harganya? Kalau saya bayar sekian 12 kali berapa? Kalau dibayar 18 kali berapa? Kalau dibayar 20 kali berapa? Semuanya sudah jelas. Nah, kalau ini mungkin ya banyak atau sudah terwujud terlaksana pada praktek-praktek kredit yang ada di masyarakat kita. Nah, tapi yang kedua tadi ya, atau yang pertama ada juga ya jual beli emas tapi kredit. Yang kredit emas itu enggak diperbolehkan. Karena emas itu harus dibayar kontan. Karena yang digunakan untuk membayar pun juga sebenarnya adalah emas. Nah, ya, kemudian tidak ada tambahan kewajiban, tidak ada denda. Itu sulit. Kemudian tidak ada orang ketiga, harus langsung antara penjual dengan pembeli. Ya. Jadi kalau orang ya bertetangga misalnya langsung kepada tetangganya, ya, saya beli mobilmu dengan harga sekian, tapi saya belum punya uang, saya bayar 3 kali, saya bayar 4 kali, enggak masalah yang seperti itu. Kalau langsung, ya. Tapi kalau ada pihak ketiga yang membayarkannya, pihak ketiga itu membayarkannya secara kontan, ya, kepada penjual, kemudian pembeli membayar kepada pihak ketiga dengan kredit dengan harga yang tentunya ya lebih mahal, itu tidak diperbolehkan. Itu sebenarnya riba. Karena hakikat daripada bentuk itu dia sebenarnya meminjam uang, ya. Dia meminjam uang 16 juta untuk beli motor. Tetapi nanti dia mengembalikan kalau dihitung mungkin sampai 22 juta atau 24 juta bahkan. Atau kalau ya lebih lama lagi, lebih banyak. Maka sebenarnya demikian. Dia pinjam 16 juta, mengembalikan 20 juta. Maka itu termasuk riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun bentuknya tidak langsung. Tapi itu hanya merupakan satu kilah, satunya tipuan. Baik, berkaitan erat dengan jual beli dengan cara kredit, ya, ada namanya bai'ul murabahah lil wa'idi bisyira. Bai'ul murabahah ya lil wa'idi bisyira. Jual beli menguntungkan ya bagi orang yang berjanji untuk membeli. Nah, jual beli kalau langsung ya, orang datang ke satu toko kemudian bertanya harganya berapa? Ya, harganya sekian. Ya. Kemudian orang yang membeli pun menawar kalau sekian boleh atau tidak. Ini namanya bai'ul musawamah. Jual beli dengan tawar menawar. Ya. Dan tentunya orang yang membeli di situ tidak bertanya berapa modalnya. Dulu dia beli berapa. Adapun yang dimaksud dengan jual beli murabahah, ya, jual beli murabahah, itu ya seorang menjual barang dagangannya dengan dia memberitahukan berapa harga modalnya dan dia meminta keuntungan tertentu. Ya, dia menuntut keuntungan tertentu. Ya, kadang-kadang kalau ya kita pergi ke bank syariat ya, bank syariah apa? Misalnya di situ ada macam-macam istilah, ada murabahah. Murabahah itu maksudnya demikian. Ya, maksud yang sebenarnya dalam pengertian fikih demikian, meskipun kadang-kadang kalau sudah masuk di bank
menjadi istilah-istilah tersendiri. Ya. Maka ketika seorang si A datang ke si B yang menjual mobil, dia kerjaannya bisnis jual beli mobil bekas misalnya. Si Muhammad misalnya yang akan membeli, si Zaid yang menjual. Maka Zaid ketika akan menjual mengatakan saya beli mobil ini 10 juta. Nah, aku akan menjualnya kepadamu dengan syarat kau memberikan keuntungan 10% atau 5%. Ini namanya bai'ul murabahah. Bai'ul murabahah. Yang seperti ini juga diperbolehkan. Hadzal bai' jaiz, jual beli seperti ini, jual beli yang diperbolehkan. Kalau al-murabahah lil wa'idi bisyira, al-murabahah lil wa'idi bisyira, itu bentuknya demikian. Seseorang ingin membeli suatu barang tertentu. Nah, waktu itu dia belum punya uang untuk membayarkannya. Maka dia datang kepada pihak ketiga, apakah pribadi atau lembaga. Kemudian dia meminta kepadanya, tolong dibelikan barang ini dari pasar. Dan nanti saya akan membelinya darimu dengan harga itu dan saya beri keuntungan. Tapi saya bayar kredit sampai 1 tahun. Setiap bulan saya bayar sekian. Atau beberapa persennya. Ini bai' al-murabahah lil wa'id bisyira namanya. Mungkin istilahnya sulit tapi prakteknya banyak sudah. Di kalangan kita, demikian. Orang ingin beli rumah, orang ingin beli mobil, harganya yang membeli sudah tahu. Rumah tipe 45 160 juta misalnya, yang membeli sudah tahu. Tapi dia waktu itu tidak punya uang. Dia datang ke finansial leasing dan sebagainya, untuk membelikan rumah tersebut. Nanti dia membayar kepada lembaga itu tentunya tidak hanya 160 juta. Tapi ada keuntungan yang lain. Karena dari awal sudah bayar dulu untuk administrasi sekian juta. Namanya administrasi, padahal itu termasuk dari harga yang harus dia bayarkan. Hakikatnya demikian. Jual beli seperti ini ada beberapa bentuk. Jual beli seperti ini ada beberapa bentuk. Yang paling menonjol ada 2. Yang pertama, seorang ingin membeli rumah. Maka dia datang ke bank atau lembaga leasing. Dia mengatakan rumah ini akan dijual dengan harga 100 juta. Aku ingin dibelikan rumah itu dengan harga tersebut. Dan apabila lembaga ini atau saudara karena pribadi telah membelikannya, nanti akan saya beli 150 juta. Tetapi saya bayar kredit selama berapa? 1 tahun atau 2 tahun atau sesuai yang mereka sepakati. Maka kemudian lembaga atau bank itu membeli rumah tersebut. Kemudian nanti dia akan menjual rumah itu kepada
orang yang meminta untuk dibelikan. Dengan akad yang baru antara lembaga itu dengan orang ini 150 juta yang akan dibayar per bulan sekian sesuai dengan ketentuan yang mereka sepakati. Ya, ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, seorang ingin membeli mobil dengan kriteria tertentu dan dia tidak punya uang untuk membayarnya. Dia datang kepada lembaga finansial, leasing dan sebagainya. Dia mengatakan, aku ingin membeli mobil yang seperti ini, klasifikasinya. Bahkan barangkali dia pun sebutkan nilainya. Harga pasarannya sekian, atau bahkan sudah ditentukan mobil itu harganya sekian. Nah, aku ingin membelinya dari kalian. Setelah kalian membelinya, dan aku akan berikan kepada kalian keuntungan sebanyak 20% atau berapa yang disepakati. Maka lembaga tersebut membeli mobil tadi sesuai dengan ketentuan dengan harga misalnya 100 juta, kemudian dia membuat akad kepada orang yang minta dibelikan tadi, dengan harga 120 atau seberapa yang disepakati, dengan dibayar per bulan sekian yang telah ditentukan, telah disepakati. Nah, jual beli seperti ini, hukumnya pun boleh dengan syarat-syaratnya. Karena ini masuk dalam, kalau lengkap syarat-syaratnya, masuk dalam jual beli yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Nah, tetapi ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Nah, dan syarat-syarat ini kalau saya perhatikan, di kalangan kita tidak bisa terwujud. Di kalangan kita, tidak bisa terwujud. Baik, syarat yang pertama, hendaknya pembeli tidak membikin akad. Hendaknya si pembeli tidak membikin akad dengan lembaga itu, tidak membikin akad jual beli dengan lembaga tersebut sebelum lembaga itu membelinya dan memilikinya serta memegangnya dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, sehingga barang itu masuk dalam tanggung jawabnya. Tanggung jawab lembaga tersebut. Nah, jadi di sini disyaratkan, tidak ada transaksi antara orang yang berminat untuk membeli rumah atau mobil tadi, tidak ada transaksi jual beli dengan pihak bank atau pihak finansial, sebelum lembaga itu memilikinya dan memegangnya atau menyimpannya, sehingga masuk dalam jaminan dia. Memang al-qabd, memegang, menjamin satu barang dagangan, ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan.
Nah, kadang-kadang demikian. Ya, orang beli gandum, beras atau gula masih di gudang. Belum dipindahkan. Sudah dijual lagi. Ya, sudah dijual lagi. Itu adalah kesalahan. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh. Nah, seperti itu terjadi. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Ketika belum dibeli oleh bank, belum menjadi milik bank, padahal dalam peraturan di Indonesia, bank tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Ya, bank itu ya meminjami atau menyimpan. Dia tidak boleh jual beli. Nah, ya, maka berarti kalau seandainya seperti itu, bank berarti akan menjual sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Harus dipegang, harus diambil, harus disimpan, sehingga menjadi tanggung jawab ya pihak pembeli. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, atau Zaid bin Thabit mengatakan bahwa Nabi SAW naha an tuba'a sil'atu haitsu tubta'a hatta yahuzaha at-tujjaru ila rihalihim. Nabi SAW melarang menjual barang dagangan di mana dibelinya. Ya, Nabi SAW melarang dijual kembali barang dagangan itu di mana dibelinya sampai disimpan oleh pedagang itu di rumah mereka. Nah, banyak sekali kalau ya praktek jual beli kayu gelondongan. Ya. Nah, di Kali Jambe, Gemolong dan sana, ya. Nah, kayunya ya masih di situ, di pinggir jalan, di pinggir rel itu. Sudah pindah tangan, diperjualbelikan mungkin bisa 10 kali. Ya. Nah, karena kalau harus pindah, ngangkut truk, nyimpan ini dan sebagainya, ongkos keluar, bongkar muat. Ya. Padahal kalau diam di situ saja, ya, baru beli, mampir di warung soto, makan, ditelepon sama iklannya, sama ya partner bisnisnya, punya kayu gak? Nah, ini punya. Nah, sebenarnya baru beli, ya, tinggal sarapan, bahkan kadang-kadang ya urung dibayar. Ya, kadang-kadang juga belum dibayar. Sudah untung 15 juta, 10 juta. Nah, maka sotonya dibayar 50.000, rasa dijelbuk mungkin begitu. Ya, nggak usah kembali. Soto padahal 10.000 lah paling mahal, ya. Bayar 50, nggak usah kembali karena apa? Sudah dapat untung 10 juta. Ya. Padahal, nah demikian belum. Ini tidak boleh yang seperti itu. Tetapi praktek-praktek seperti ini yang tidak banyak diketahui ya, karena sebab kejahilan yang dimiliki atau yang ada pada saudara-saudara kita kaum muslimin banyak terjadi. Nah, jadi ya, kalau tadi mobil, juga kalau rumah, ya kalau pantunumnya dipindah nggak mungkin karena memang rumah barang akor yang sesuatu yang tetap tidak bisa dipindah, tapi sudah diserah terimakan, sudah diserahkan kuncinya, ya, atau apa yang istilahnya menjadi bentuk bahwa itu sudah serah terima. Kalau tanah sertifikatnya sudah diserah terimakan. Kalau belum itu, belum ada qabdun, belum dipegang, belum disimpan sehingga menjadi tanggung jawab si penjual, maka itu belum boleh untuk dijual. Ini syarat yang pertama. Nah, maka kalau mobil, tadinya mobil bisa dipindahkan, ya dimasukkan dulu di garasi penjualnya. Ya, beli mobil dari pasar Sriwedari di hari Ahad, ya, misalnya.
masih di sana sudah dijual lagi. Nah, itu masih perlu pembahasan. Boleh atau tidak yang seperti itu. Nah, apa ya yang dinamakan al-qabd bagi mobil? Jadi intinya demikian, bahwasanya seorang tidak boleh menjual, ya, atau pertama tidak boleh membuat akad, ya. Orang yang akan membeli rumah dan membeli mobil tidak boleh membuat akad transaksi jual beli sebelum barang dimiliki dan disimpan oleh pihak bank atau lembaga finansial yang akan membayarkannya. Kemudian syarat yang kedua, dan ini juga suatu hal yang sulit untuk terrealisasi, hendaknya tidak ada keharusan, ya, tidak ada keharusan dari janji itu bahwa si pembeli, ya, orang yang datang tadi harus membelinya, ya. Nah, ya, jadi bapak siapa yang datang ke bank tadi atau ke lembaga pembayaran, ya, lembaga finansial yang biasa membayarkan, yang biasa membelikan, siapa yang ingin beli barang, lembaga keuangan itu, ya. Jadi bapak tadi tidak memiliki keharusan. Kalau sudah dibeli, harus dia yang membeli, ya. Ini tidak akan mau lembaga tersebut. Kalau sudah dibeli tidak jadi dibeli, dibuat apa sama mereka? Ya, kalau sudah dibeli tidak jadi dibeli sama bank untuk apa? Nah, ini padahal syaratnya demikian. Tidak ada keharusan karena itu baru janji, belum akad, belum jual beli, baru janji. Wa'dun bisyira, baru janji untuk membeli, bukan jual beli. Nah, maka ya, ini syarat-syarat untuk tadi, seperti bentuknya seperti kredit, ya, bahkan pembayarannya pun jelas juga kredit, cuman bentuknya sedikit berbeda. Yang namanya bai'ul murabahah dikarenakan orang yang akan membelinya sudah tahu harganya, ya. Lil wa'id bisyira, bagi orang yang menjanjikan, karena dia pun menjanjikan akan membeli, mengatakan kalau sudah, ya, dibeli maka akan saya beli, itu janjinya. Ya. Maka di sana ada bentuk-bentuk yang diharamkan. Berkaitan dengan itu ada bentuk-bentuk yang diharamkan. Seperti misalnya, ya, seperti misalnya si lembaga itu meminta kepada orang yang ingin membeli barang untuk membeli barangnya sendiri. Dia yang datang ke toko, dia membelinya atas nama dia, ya. Dan bahkan mungkin kalau ada apa administrasi, dia pun juga yang membayarkannya. Nah, kemudian baru, ya, lembaga keuangan itu yang membayarkan barang tersebut kepada toko, tetapi kemudian dia mengambil keuntungan karena dia membayarnya ke toko mungkin 100 juta, nanti dia menerima dari orang yang membeli rumah itu 120 juta. Maka ini diharamkan, ya. Bentuk yang seperti ini tidak diperbolehkan karena sama ini sebenarnya adalah riba. Dia lembaga keuangan itu meminjamkan 100 juta kepada orang yang ingin membeli rumah, dan yang membeli rumah membayar 120 juta meskipun dengan kredit tidak kontan. Nah, maka ini sebenarnya adalah penghutangan, ya, menghutangi uang tetapi membawa faedah,
wa kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap peminjaman yang mengharuskan ada faedah, maka itu termasuk riba. Kalau menghutangi tidak mengharuskan, ya, orang kita meminjami uang tapi uang itu dipinjam oleh saudara kita untuk berdagang dengan sukarela, si pedagang yang pinjam uang kepada kita setiap Sabtu sore atau bahkan setiap hari atau setiap bulan, ya, mengembalikan uangnya kepada kita dan diberi tambahan, itu tidak masalah karena tidak disyaratkan sebelumnya. Tapi kalau di sini tentunya sudah ada disyaratkan sebelumnya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Pinjaman yang mengharuskan tambahan faedah itu termasuk riba. Juga bentuk yang diharamkan dari hal ini, sebagian bank meminta uang muka kepada orang yang akan membeli barang tersebut. Ya, sebagian bank atau lembaga keuangan meminta uang muka. Dari uang muka itu nanti kalau, ya, bapak itu benar-benar membeli rumah atau mobil yang sudah dibelikan, maka itu dianggap sebagai pembayaran pertama. Tetapi kalau bapak itu tidak jadi membeli, ya, kalau tidak jadi membeli, sudah dimarahi, ya, oleh pihak bank, mungkin dimarahi oleh satpamnya atau jaggernya, bodyguardnya, ya, sudah begitu dianggap hangus, ya, dianggap hilang. Uang muka padahal mungkin 3 juta, 4 juta atau 5 juta uang mukanya hangus, ya. Tidak dianggap, seolah-olah tidak pernah ada. Ya. Sehingga berarti dia mengambil harta orang itu tanpa imbalan. Yang itu diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dari jalan perdagangan yang terjadi berdasarkan saling ridha, antara radin minkum. Memang kalau ada juga masalah uang muka yang diperbolehkan, ya. Kalau tadi jual beli kredit dibolehkan langsung kepada antara penjual dengan pembeli, boleh. Tidak masalah, tidak ada seorang orang ketiga. Bai'ul urbun, ya, uang muka, DP, ya, perskor dan sebagainya, apa namanya, itu boleh kalau langsung. Ya, seperti hari-hari seperti ini, misalnya beli sapi atau beli kambing rebutan. Apalagi kalau dapat dari, ya, peternaknya langsung, ya. Karena kita nggak ingin, ya, didahului oleh orang lain, kita beli, tapi hanya baru dengan uang muka, ya. Beli sapi 14 juta, kasih uang muka 500.000, ya. Ini uang mukanya. Sepekan lagi kalau, ya, saya jadi beli, maka ini berarti, ya, termasuk dari uang yang akan kita bayar 14 juta, berarti kurang 13.500.000. Tapi kalau sepekan lagi saya tidak telepon, tidak SMS, tidak ada berita, ya, sudah ambil saja uang ini. Itu boleh. Tidak apa-apa. Karena kepada pemilik langsung. Dan di situ sudah dengan ridho. Ya, di situ sudah dengan ridho, karena memang dia sendiri yang menginginkan untuk memberi uang muka tersebut. Tapi kalau lembaga ketiga, ya, atau orang ketiga, lembaga keuangan yang melakukan itu tidak diperbolehkan. Maka di situ ada urbun yang jaiz
dan ada urbun yang muharram. Ada DP yang boleh, ada DP yang tidak diperbolehkan. Perbedaannya demikian tadi. Diperbolehkan kalau langsung kepada pihak yang bersangkutan, pihak pertama, yang langsung berhubungan dengan pihak kedua, tidak ada pihak ketiga. Nah, kalau tidak demikian itu tidak diperbolehkan. Baik. Itu jual beli dengan kredit, dan yang berkaitan dengannya bai'ul murabahah lil wa'idi bisyira'. Ya. Baik murabahah bagi orang yang menjanjikan untuk membeli, yang bentuknya juga bisa kredit. Nah, dan ada syarat-syarat di sana ada syarat-syarat sehingga jual beli itu bisa dibenarkan. Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena kebanyakannya masuk dalam kategori riba. Nah, kebanyakannya masuk dalam kategori riba. Baik, berkaitan dengan jual beli, ya, berkaitan dengan jual beli. Nah, ada yang diistilahkan dengan kata al-khiyar, pilihan. Ya, al-khiyar. Nah, kesempatan untuk memilih apakah lanjut, yakni dibeli barang itu atau tidak jadi. Itu namanya khiyar. Nah, khiyar di situ ada beberapa macam, ada 5 macam. Ya. Al-khiyar ada 5 macam, yaitu namanya khiyarul majlis. Yang pertama, khiyarul majlis. Yang kedua, khiyarus syarti. Nah, yang kedua, khiyarus syarti. Yang ketiga, khiyarul aibi. Yang ketiga, khiyarul aibi. Yang keempat, khiyarul ghubni. Nah, khiyarul ghubni. Yang kelima, khiyarut tadlis. Khiyarut tadlis. Khiyarul majlis, ya, khiyarul majlis maksudnya adalah kesempatan untuk memilih apakah melanjutkan jual beli, berarti barang dimiliki dan uang diserahkan, atau dibatalkan jual beli tersebut. Ya. Selama masih dalam majlis jual beli, masih di tempat transaksi. Ini namanya khiyarul majlis. Ya. Ini namanya khiyarul majlis. Nabi SAW mengatakan dalam hal ini, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli itu memiliki khiyar, ya, selama keduanya tidak berpisah, belum berpisah. Ya, dua orang yang berjual beli itu bil khiyar, ada memiliki kebebasan untuk memilih selama keduanya belum berpisah. Jadi kalau yang masih di majelis itu, meskipun sudah sepakat harganya, ini harganya sekian, oh iya saya akan beli. Kemudian dia masih di situ lihat-lihat lagi barangnya. Nah, mungkin ya kadang-kadang seorang bapak ketika akan membeli sesuatu berkaitan dengan istrinya, dia telepon dulu istrinya misalnya.
Gimana sudah saya belikan ini begini mungkin ya. Sekilas istrinya kemudian tidak usah, enggak jadi. Jangan belikan itu. Atau jangan dibelikan. Saya sini juga sudah beli karena ada juga pedagang yang datang ke si istri. Kadang-kadang begitu. Nah, selama masih di majelis itu ya, masih boleh untuk melanjutkan jual beli atau tidak. Itu namanya khiyarul majlis. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Nah. Ya. Dan tetap ada khiyar itu selama kedua orang tersebut belum berpisah dengan badannya. Apakah di situ dia lama atau pendek atau cepat? Nah. Dan kalau jual beli itu terjadi dengan telepon, maka khiyar itu masih tetap ada sampai telepon ditutup. Kalau telepon ditutup, itu berarti sudah berakhir, sudah habis waktu khiyarul majlis. Nah, ya. Sudah 6, habis waktu khiyarul majlis. Dan ketika juga orang ada memiliki hilah dalam hal ini, nah, mungkin penjualnya, mungkin pembelinya yang melakukan hal-hal untuk supaya menjatuhkan khiyar, tidak ada khiyar lagi. Nah, pembelinya cepat pergi, ditinggal orang itu misalnya untuk supaya tidak ada khiyar, maka ini suatu hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Semestinya seorang muslim memberikan kelapangan kepada muslim yang lainnya, dia sehingga benar-benar ridho ketika membayarkan uang dan mengambil hartanya. Memang itulah dasar, ya, antaradin minkum, kecuali dengan saling ridho. Baik. Dan bahkan secara khusus itu dilarang oleh Nabi SAW, la yahillu lahu an yufariqa sahibahu khasyatan ayyastaqilahu. Tidak boleh bagi seseorang pembeli, seorang penjual untuk meninggalkan temannya karena khawatir dia akan membatalkan jual beli tersebut. Nah, dan membatalkan jual beli sendiri, kita perlu tahu ada keutamaan. Artinya seorang penjual ketika menerima barang, mengembalikan uang dari orang yang tidak jadi membeli barangnya, meskipun sudah dibawa pulang. Ya. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Man aqala musliman, aqala Allahu 'asharatahu yaumal qiyamah." Nah, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah rahimahumullahu taala, Nabi SAW mengatakan demikian, "Man aqala musliman," siapa yang menerima pembatalan jual beli dari seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dari dia dosa-dosanya pada hari kiamat nanti. Memang ya, jual beli dalam Islam dasar-dasarnya adalah wahyu dari kalimat Allah Azza wa Jalla, Al-Quranul Karim atau sunnah Nabi SAW. Dasarnya juga senantiasa untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang muslim dalam berjual beli dia kasih sayang ya kepada saudaranya. Kalau memang saudaranya tidak jadi membeli meskipun barang itu sudah dibeli, ya, sudah bahkan mungkin dibawa pulang tapi tentunya belum ada kerusakan, labelnya juga belum dilepas misalnya, atau kadang-kadang sudah dilepas alah label, bisa juga ngasih label lagi, ya. Seorang akan berlapang dada dalam hal itu karena dia ingat hadis ini, "Man aqala musliman aqalallahu 'asharatahu yaumal qiyamah." Siapa yang menerima pembatalan jual beli dari seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dari dia dosa-dosanya. Nah, jadi meskipun sudah habis khiyarul majlis dan tidak, ya, kalau dia tidak mau karena sudah, ya, berpisah, itu boleh-boleh saja
Orang menjual sudah dibawa pulang, dia dikembalikan tidak mau, itu hak dia. Tapi kalau dia mau menerima pembatalan, mengembalikan uang, menerima barangnya lagi, itu afdal, itu lebih baik. Ya. Kemudian bentuk khiyar yang kedua namanya khiyarus syarti. Ya, khiyarus syarti, syarat. Pilihan berdasarkan syarat. Kalau di kita mungkin namanya perjanjian. Ya. Yang paling banyak kalau kita beli termos ya. Nah, beli termos. Ya. Waktunya sehari, Pak. Kalau tidak panas bisa dikembalikan. Ya. Itu namanya khiyarus syarti. Ya, itu namanya khiyarus syarti. Tapi kadang-kadang di nota khususnya orang-orang yang non muslim, tapi kadang-kadang muslim pun juga dituliskan nota, karena notanya juga cuma beli begitu saja, nggak bikin sendiri. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Itu salah. Orang muslim nggak usah pakai ya tulisan seperti itu. Ya, orang Islam semestinya tidak usah memakai syarat seperti itu untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Karena ada khiyar ya, di sana khiyar, nanti ada khiyar tadlis, khiyarul ghubni dan sebagainya. Jadi khiyarus syarti, seorang ya mensyaratkan ketika akan membeli ya, mensyaratkan dia meminta waktu sampai batasan tertentu untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Ini namanya khiyarus syarti. Ya, jadi biasanya orang yang membeli ya. Nah, namun kadang-kadang orang yang menjual pun juga demikian. Ya. Biasanya orang yang membeli mensyaratkan saya minta waktu berapa hari ya. Mungkin barang ini atau yang biasanya mobil ya. Ya, mobil second tentunya, kalau mobil baru ya enggak perlu dicoba. Biasanya mobil ya second ya, saya sepakat ya. Oke lah harganya katanya, bagus ya bahasanya. Ya. Harganya sekian, ya berapa? 36 juta. Nah, sepakat saya, cuma ya saya mau coba dulu, saya mau lihatkan istri, saya bawa pulang dulu. Ya, saya beri waktu 2 hari atau 3 hari. Nah, ini namanya khiyarus syarti. Kalau di majlis tadi, majlis sudah berpisah, tapi dia mensyaratkan seperti itu. Ya. Ini khiyarus syarti, seperti itu ada ya syarat-syaratnya, ada untuk dikatakan boleh. Ya. Ada khiyarus syarti, maka ada syaratnya 3, yaitu yang pertama adanya saling ridho dari 2 kubu, 2 pihak yang bertransaksi. Jadi saling ridho. Yang membeli minta 3 hari disetujui, iya. Nah, oleh yang menjual. Nah, kalau yang menjual jangan lama-lama, 2 hari saja. Ya, misalnya kemudian yang membeli pun sudah iya, maka itu berarti saling ridho. Kemudian hendaknya yang kedua waktunya tertentu, sudah disepakati. Ya. Waktunya harus sudah diketahui. 3 hari, 2 hari, 4 hari. Jadi kalau cuma bilang, saya bawa pulang dulu dilihat-lihat ya. Nah, itu enggak boleh. Dan nanti jadi dibeli apa enggak? Ini barang dagangan. Duitnya harus muter. Ya kan? Nah, barang dagangan. Kalau yang saudara enggak jadi beli, sudah taruh aja barangnya, enggak usah dibawa. Yang lain mungkin ada yang berminat, ya seperti itu. Kalau dibawa kemudian tak gowone sik, ya sampai batas waktu yang tidak ditentukan, kasihan yang menjual. Ya. Nah, kasihan yang menjual. Kecuali kalau itu teman dekat, ya, atau bahkan ustadznya mungkin ya.
Nah, berarti di situ juga sudah ada saling ridho. Tapi jelas lebih baik kalau ada muddah maklumah, sehingga tidak terkatung-katung ini jadi beli atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, ya, hendaknya itu terjadi di saat transaksi atau di waktu yang disepakati untuk memilih-milih tadi. Kalau sudah selesai, kalau sudah habis, maka berarti sudah putus, tidak ada lagi khiyar. Tadi misalnya 3 hari. Sebelum 3 hari minta tambahan waktu. Nah, ya. Oh, istri masih di luar kota, belum pulang, besok baru pulang. Jadi minta tambah waktu 2 hari lagi misalnya. Kalau diridhoi disepakati oleh penjualnya, ya nggak apa-apa, maka boleh. Kalau tidak, wah kelamaan itu sudah bawa sini lagi, ya harus dikembalikan, berarti dia batal, tidak jadi berjual beli. Maka ya akan selesai khiyarus syarti ini dengan selesainya waktu yang telah disepakati, atau si pembeli membatalkan jual beli sebelum habis waktunya. Ya, 3 hari, sudah 3 hari tidak ada keterangan, maka berarti batal. Ya. Nah, kalau barang belum diambil batal, kalau barang sudah dibawa berarti jadi dibeli. Ya. Kalau 2 hari kemudian, oh saya tidak jadi beli, berarti dengan begitu berakhir pula khiyarus syarti. Nah, kemudian yang ketiga khiyarul aib. Ya, khiyarul aib. Nah, siapa yang membeli suatu barang yang ada padanya suatu aib, tetapi dia tidak tahu sebelum dia beli, maka dia dalam agama mendapatkan pilihan. Dalam Islam dia mendapatkan pilihan untuk mengembalikan barang itu atau mengambilnya. Ya. Diberi pilihan untuk mengembalikan barang itu dan mengambil harganya, mengambil uangnya yang telah dia bayarkan secara lengkap, atau dia tetap ridho rela dengan barang itu dan dia mengambil ganti ruginya. Ini namanya khiyarul aib. Ya. Dalam Islam, Nabi SAW menganjurkan kita untuk menjelaskan aib yang ada pada barang dagangan kita, dan itu akan menambahi barakah. Nabi SAW mengatakan al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. 2 orang yang berjual beli dalam kebebasan untuk memilih lanjut teruskan jual beli itu atau stop, tidak jadi dibeli, ya, selama belum berpisah. Kalau keduanya jujur dan menjelaskan aib yang ada, maka burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkahi jual beli yang dilaksanakan di antara mereka berdua. Tapi kalau keduanya berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapus barakah dari jual beli mereka berdua. Nah, Nabi SAW juga mengatakan dalam riwayat Ibnu Majah rahimahullahu taala, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudaranya muslim yang lain. La yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi 'aibun illa bayyanahu lahu. Tidak halal bagi seorang muslim yang menjual kepada saudaranya suatu dagangan yang ada aib padanya kecuali dia jelaskan. Inilah, ya,
bentuk ukhuwah, namanya saudara, ya, jangan suka mencelakakan saudaranya. Nah, ya, namanya saudara, nah itu seperti badan kita. Ya, orang Islam dengan Muslim yang lainnya seperti satu badan, semestinya demikian. Maka kalau ada aib, ya, ketika jual beli diberitahukan. Kalau lupa, misalnya tidak sengaja, tidak ya. Kalau orang yang beli sudah pernah punya mobil, mungkin paham. Tapi kalau baru pertama, ya, nggak paham. Ya, yang penting bisa dinaiki, digas terus, ya, sampai ke Selo atau Tawangmangu, habis air radiatornya, ya, bisa-bisa terbakar. Nah, kalau seperti itu, ya, boleh bagi dia, ya, ketika tahu bahwa air radiatornya bocor, ya, ini dikembalikan, diambil uang yang telah dia bayarkan semuanya, atau, ya, tetap dia ambil, dia pegang banget, ya, dia miliki, dia tidak kembalikan mobil itu dan dia mengambil nilai kekurangannya. Kalau seperti itu kurangnya berapa? Kalau ada aib seperti itu kurangnya berapa, maka dikembalikan, ya. Orang yang menjual harus mengembalikan, ya, sesuai persentase itu, yakni nilainya berapa ini, maka dikurangi dari harga yang telah dibayarkan. Ini namanya khiyarul aib. Ya, ini namanya khiyarul aib. Meskipun tidak diucapkan, tetapi ketika ada aib dalam barang dagangan itu, secara otomatis boleh di situ ada kebebasan, ada khiyar. Nah, kemudian bentuk khiyar yang keempat, khiyarul ghubni. Ya, khiyarul ghubni. Khiyarul ghubni itu seperti orang yang tertipu, sehingga orang membeli barang dengan harga yang sangat mahal, atau sebaliknya orang menjual barang dengan harga yang sangat murah. Ya, ada OKB, orang kaya baru, ya, nah, nggak paham mobil, nah, dengannya terlalu pede dia, menawar mobil-mobil bekas. Pasarannya 50 juta, ya, dia beli 110 juta. Misalnya, ya. Kemahalan yang sangat tidak masuk akal. Maka itu namanya ghubnun. Nah, orang jual tanah, ya, kadang-kadang demikian. Tanah dia pikir harganya masih 100.000 semeter, ya, maka dia jual 100.000, padahal, ya, samping kanan kirinya saja sudah 1 juta misalnya. Maka itu namanya ghubnun. Ya, di situ ditetapkan adanya khiyar, ya, adanya 6 khiyar bagi orang yang seperti itu. Makanya, ya, di sini, ya, masuk dalam bentuk seperti ini talaqqir rukban, orang kampung yang datang ke kota jual barang dagangannya. Biasanya seperti itu, ya. 6, dia bawa pisang, ya, pisang Ambon. Nah, kalau di kampungnya mungkin, ya, dihargai 15.000, 20.000, padahal kalau di kota 100.000. Ya. Sama tengkulak-tengkulak dihadang. Nah, dibeli 17.000, 20.000. Ya. Ketika dia mau ke pasar, mau beli barang-barang dengan hasil penjualan pisangnya, ternyata rainto apa-apa duitnya tadi. Tidak dapat apa-apa, cuma, ya, 17.000. Nah, beli beras 2 kilo. Nah, padahal dia masih mau beli ayam, ya, mau beli ini, mau beli itu. Nah,
Maka, keadaan seperti itu ada namanya ghubnun, dia tertipu. Boleh bagi dia, ya, kalau memang bisa mencari orang yang menjual, yang membeli pisangnya tadi, ya, dia ambil pisangnya, dia kembalikan uangnya, dia jual di pasar dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. Baik. Kemudian ya khiyar yang terakhir khiyarut tadlis. Khiyarut tadlis yaitu ketika seseorang menjual sesuatu. Tapi dia melakukan sesuatu pada barang itu sehingga menaikkan harga barangnya. Maka di situ ada unsur tadlis, penyamaran, penipuan. Jual mobil bekas, ya, speedonya dinolkan atau dikurangi, ya. Kalau nol mungkin terlalu mencolok, ya. Tapi ya 5.000, 10.000, 11.000 meter misalnya. Bagi mobil itu masih, ya, tentunya jarak yang sangat dekat sekali. Wah, ini berarti mobil nggak pernah digunakan ini, ya. Yang punya banyak mobil sehingga mobilnya didongkrokkan saja. Berarti mesinnya masih bagus ininya. Orang akan tertipu begitu. Padahal, ya, sudah digunakan untuk taksi gelap, ya. Tiap hari muter. Sebenarnya tadi kilonya sudah 150.000. Tapi ya putar. Sehingga jadi demikian, ya, kecil, maka itu namanya tadlis. Itu namanya penyamaran. Melakukan seperti itu satu hal yang diharamkan. Ya, melakukan seperti itu satu hal yang diharamkan. Suatu hari Nabi SAW lewat di pasar, ya, melewati pedagang makanan, kurma atau lainnya yang ditumbuk, kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Nabi menjumpai ada yang basah. Ketika ditanya, penjual mengatakan, oh ini kehujanan. Kehujanan kok yang dalam, yang luar enggak? Ya, kehujanan kok dalamnya tok yang basah, luarnya enggak basah. Kalau hujan itu luarnya basah, dalamnya enggak. Ini kebalik. Ya, dalamnya basah, luarnya enggak. Maka Nabi pun, ya, mengatakan, kenapa tidak engkau letakkan yang basah itu di atas sehingga bisa dilihat oleh orang yang akan membeli. Nabi kemudian mengatakan, man ghasya falaysa minni. Siapa yang curang, dia tidak termasuk dariku. Ya. Maka orang yang membeli barang yang disamarkan seperti ini dalam Islam, dia mendapatkan khiyar. Dia mendapatkan hak untuk memilih apakah mengembalikan barangnya, mengambil uangnya, atau dia membiarkan barang itu dan ridho dengannya. Jadi melanjutkan jual belinya. Ya, aibnya mungkin tidak terlalu parah, ya, tidak terlalu dia pikirkan, bisa diatasi. Tidak terlalu berpengaruh sehingga ya nggak apa-apa juga. Dia terus pun itu tidak apa-apa. Tapi itu namanya khiyarut tadlis. Ya, diberi kebebasan untuk memilih karena adanya tadlis, karena adanya penyamaran dalam barang dagangan. Ini beberapa bentuk yang khiyar yang dijelaskan oleh para fuqaha. Ada 5 bentuk khiyar pemilihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mudah untuk memahami ilmu-ilmu syariat. Dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang halal dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cari, kita lakukan, kita amalkan. Yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, kita hindarkan, kita jauhi karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak ingin masuk ke dalam nerakanya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.